Suara Grace FM, The Sound of Life. Kasih setia Tuhan adalah benteng perlindungan. Keluarga Gracia, selamat pagi, shalom untuk Anda para pendengar Suara Gracia dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 ya. Keluarga Gracia, saya Leo bersama dengan Anda, menemani Anda di pagi hari yang cerah dalam program spesial Talk Show bersama dengan BNN Kota Cirebon. Keluarga Gracia ini merupakan talk show kelanjutan dari beberapa minggu yang lalu ya, Keluarga Gracia. Hari ini kita akan membahas tentang narkotika sintetis. Nah, ini Keluarga Gracia menjadi perhatian kita, perhatian bersama juga tentunya untuk masyarakat Kota Cirebon ataupun Anda secara luas ya. Keluarga Gracia dimanapun Anda berada, simak talk show yang kami hadirkan supaya menambah wawasan. Dan tentunya Keluarga Gracia kita sama-sama berjuang untuk generasi muda kita di Indonesia ini bebas dari penyalahgunaan narkoba. Keluarga Gracia pagi ini bersama dengan BNN Kota Cirebon, kita akan langsung memulai program talk show dan saya menyapa narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi semuanya. Oke, Mbak dan Mas, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang ke studio Suara Gracia juga di kesempatan pagi hari ini. Agak tegang gitu ya saya. Ya biasa. Ini aduh. Tenang. Saya juga agak grogi ya, tapi nanti disuruh tes urin ya. Baik, terima kasih sudah hadir Mas dan Mbak. Silakan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sebelum nanti kita berbincang-bincang santai aja gitu ya tentang narkotika sintetis. Silakan. Oke, baik. Saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya seorang penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN Kota Cirebon. Saya di sini nggak sendiri. Saya bersama rekan-rekan. Di samping kanan saya ada Mas Yans ya. Kepanjangannya apa sih sudah? Panjang banget sebenarnya. Oh, panjang. Disingkat. Cuma disingkat aja biar nggak terlalu belibet. Oke. Kemudian di samping kiri saya ada Mbak Rita ya. Oke. Saya dan Yans dari sesi pencegahan, sedangkan Mbak Rita dari rehabilitasi ya. Nanti mungkin setelah kita berbincang-bincang tentang jenis, kemudian peredarannya gitu ya, Mbak ya, dan juga kemudian dampak dan bahayanya. Lalu kita nanti ke Mbak Rita ya, untuk kita sama-sama nih. Artinya secara audio mungkin kita mencoba untuk menghadirkan bagaimana keluarga juga ya Mbak Rita ya, benar ya, sangat berperan penting juga gitu ya dalam pencegahan. Oke, kita ke Mbak Caca apa Mas Yan nih yang paling banyak ditanya ya? Nggak apa-apa, betul aja. Kita tandem. Boleh tandem aja. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya ya. Ini kalau yang pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang whipping dan juga liquid ya, vape ya. Yang memang sedang ramai juga jadi perbincangan gitu setelah memang direkomendasikan bahwa itu sebenarnya ya artinya perlu lebih diperhatikan lagi peredarannya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya narkotika sintetis sebenarnya? Narkotika sintetis itu ada, kalau dari namanya saja kan sintetis ya, berarti dia tuh berasal dari bahan-bahan non alamiah. Jadi memang sintetis yang dari bahan-bahan kimia. Berbeda dengan alami ya, kalau misalnya narkoba alami kan ada ganja, terusnya opium seperti itu. Kalau misalnya narkoba sintetis itu biasanya dari bahan-bahan kimia yang diracik sedemikian rupa sehingga menghasilkan narkoba jenis baru, narkoba sintetis. Contohnya mungkin yang paling banyak ditemukan di Indonesia itu ada sabu dan ekstasi. Itu salah satu jenis narkoba sintetis seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang sabu dan apa tadi? Ekstasi gitu ya. Sebenarnya kan itu udah menjadi jenis yang lama gitu ya. Kemarin kita sempat dalam pertemuan talk show pertama itu banyak perkembangan gitu ya. Lalu sebenarnya sekarang apakah mungkin ada jenis-jenis baru gitu selain tadi yang disebutkan? Banyak sekali. Sekarang kita ada yang namanya tembakau gorila. Mungkin Mas Yana bisa menerangkan tembakau gorila itu apa? Gimana Mas Yana? Siap. Iya. Kita menyapa dulu ya warga Suara Gracia yang ada di luaran sana gitu ya. Ngomong-ngomong tentang tembakau gorila, itu kan orang pada taunya itu tembakau gorila itu dari ganja. Iya, pada dasarnya tembakau gorila itu dari tembakau biasa, cuma disemprot sama cairan kimia aja. Oh, iya. Kasusnya itu banyak kayak ada salah satu komedian
Ya, ada salah satu komedian yang mana pernah menjadi bagian dari BNN gitu, kayak penggiat BNN lah gitu. Tapi tiba-tiba dia terjerumus dalam kasus itu gitu, dalam tembakau gorila atau Sinte ya. Iya, dari situ dia menceritakan bahwa perjalanannya itu misalkan ada satu kisah dia ketika dia keluar kota, dia membawa Sinte tersebut dan ada temannya yang minta Sinte tersebut. Nah, pas itu temennya tuh kan tidak tahu dosisnya mungkin ya atau seperti apa. Terus temennya nyobain, habis itu udah habis berapa linting Sinte tersebut, dia langsung halusinasi. Bukan halusinasi lagi. Yang pertama mual, pusing kayak gitu tuh, efeknya gitu. Efeknya langsung mual, pusing, muntah gitu. Semuanya lama-lama dia halusinasi, diem gitu, kayak nggak bisa bergerak. Gitu. Itu efeknya kurang lebih 15 menit katanya. Ya, 15 menit dia diam tanpa pergerakan apapun. Setelah itu ya ketika dia sadar kembali, bahwasanya berarti efek yang ditimbulkan itu nggak lama gitu. Cuman kalau misalkan dia mau mau merasakan efek tersebut lagi, berarti dia harus menggunakan lagi. Gitu, dan apakah itu sama seperti sabu dan lain-lainnya gitu ya? Mereka akan ketika sudah terbiasa mereka nagih gitu, artinya kecanduan. Dengan dosis kecanduan yang lebih perlu dosis yang lebih naik lagi gitu, Mas. Perlu dosis yang lebih lagi kalau seperti itu. Jadi memang pasti kalau walaupun ini sintetis tetap gitu ya reaksinya hampir sama seperti yang alami ya. Iya, karena kan memang sifat narkoba tuh ada 3, Mas. Yang satu tuh dia menghilangkan rasa nyeri, yang kedua menurunkan kesadaran, dan yang ketiga mengakibatkan adiksi atau kecanduan. Jadi kalau misalnya di satu zat ada 3 sifat tersebut, ya bisa dikatakan itu narkoba, seperti itu. Jadi tidak ada narkoba yang tidak menimbulkan kecanduan. Karena memang sifat adiksinya itu yang bikin kenapa peredaran dan penyalahgunaannya tuh sangat dibatasi gitu. Kalau boleh tahu ya, kalau pikir-pikir banyak kan kayak tadi ya menghilangkan rasa nyeri gitu ya. Kaitannya dengan medis juga hampir sama dan banyak juga gitu ya. Ada beberapa jenis obat mungkin yang disalahgunakan juga. Kenapa sih sebenarnya sampai akhirnya sebenarnya penggunaan untuk medis gitu ya? Banyak orang yang akhirnya menyalahgunakan hal seperti itu gitu. Iya, sebenarnya narkoba tuh memang kita tuh harus mau tidak mau harus berdampingan dengan narkoba hidup kita tuh, karena ya tadi yang saya sebutkan tadi untuk morfin kan juga salah satu narkoba sintetis ya. Itu obat bius atau anestesi dan pasti diperlukan untuk operasi, tindak-tindakan medis lainnya. Hanya saja obat-obatan yang lain juga mungkin yang bentuknya pil, terusnya juga yang injeksi itu sebenarnya memang narkoba, tapi yang kita harus perhatikan adalah penyalahgunaannya. Jadi ketika sabu, contohnya sabu kan menghilangkan rasa nyeri. Jadi ketika sabu tuh dipakai, misalnya kita menyakiti diri sendiri itu tidak akan terasa sakit. Contohnya kayak kokain juga narkoba sintetis. Itu ketika ada seorang pecandu yang menyilet tangannya lalu menaburi kokain di atasnya, itu seketika siletan itu tuh tidak akan terasa sakit. Jadi langsung kayak kebal gitu ya. Jadi rasa seperti itu yang diinginkan oleh pecandu gitu. Jadi memang itulah kenapa memang banyak sebenarnya untuk medis tapi banyak disalahgunakan gitu ya. Kalau misalnya medis kan dokter sudah bisa memastikan untuk penggunaan morfin berapa miligram untuk setiap ininya. Tindakan operasi. Kalau kita menyuntikkan morfin sendiri kan kita asal aja gitu berapa ampul gitu kita suntikan. Nah itu yang bikin berbahaya dan akhirnya bisa berakibat fatal, yaitu overdosis. Nah, keluarga Gracia, untuk Anda yang mau gabung mungkin ingin bertanya tentang topik kita di pagi hari ini tentang narkotika sintetis gitu ya, Anda bisa gabung di 0817222959 ya. Kemudian kita lanjut nih sebelum nanti ke Mbak Rita ya, masih dengan Mbak Caca dan juga Mas Yan.
kira-kira yang sekarang paling banyak peredarannya narkotika sintetis apa sih selain tadi yang sudah dicontohkan? Ya. Oke, saya akan mencoba jelaskan tentang fentanyl. Fentanyl ini narkoba jenis baru ya. Dia itu adalah opioid sintetis yang sangat kuat dan bisa membuat seseorang itu sangat-sangat hilang kesadarannya. Jadi narkoba kan ada 2 jenis ya Mas. Satu yang membuat kita euforia. Jadi kita jadi nggak ngantuk selama berhari-hari. Nah, ada narkoba yang bisa bikin kita tuh tertidur. Jadi dia tuh melemahkan otot itu kita otot saraf kita, jadi kita tuh langsung kayak pingsan gitu. Iya. Nah, ini fentanyl ini menurut penelitian dia 50-100 kali lebih kuat daripada morfin dan 50 kali lebih kuat daripada heroin. Gede-gede banget ya. Gede-gede banget ya. Padahal kan pengaruhnya ya. Heroin aja kan banyak yang overdose karena heroin kan. Terusnya untuk morfin sendiri itu obat bius yang sangat kuat juga, ketika disuntikan ke dalam pembuluh darah langsung membuat seseorang nggak sadarkan diri. Berarti ini tuh fentanyl ya, dengan narkoba baru dan dia punya efek yang jauh lebih dahsyat lagi. Jadi bayangkan hanya dalam berapa miligram itu bisa melumpuhkan seseorang gitu. Langsung dalam waktu yang singkat juga ya Mbak ya. Iya. Nah, untuk fentanyl terusnya tadi morfin dan heroin ini sifatnya sedatif. Jadi melemahkan otak kita gitu. Jadi bikin kita tuh langsung tertidur. Untuk sejarahnya sendiri dia tuh awalnya obat anestesi. Jadi anestesi yang lebih kuat daripada morfin. Terusnya dipakai untuk perawatan pengobatan kanker, penyakit-penyakit berat kronis sekali lainnya. Lagi memang sebenarnya untuk medis gitu ya. Dan juga operasi besar seperti sesar. Jadi sebenarnya udah banyak dipakai untuk kalangan kita ya, pasien gitu. Kalau misalnya Mas punya istri atau kerabat perempuan yang habis melahirkan operasi sesar, biasanya kan sekarang dikasih patch di dada, bentuknya kayak koyo gitu. Iya betul. Bener nggak Mas Yan? Betul. Soalnya saya belum pernah lihat. Belum nikah. Iya, boleh lah nanti. Oke. Abis kayak takjub banget soalnya. Iya, jadi kalau kayak koyo gitu ya. Setelah operasi sesar selesai gitu, ibu dirawat inap, nanti pasien akan diberikan patch atau kayak semacam koyo itu fentanyl, dan itu tuh benar-benar bikin bekas jahitan tuh nggak kerasa sakitnya selama sampai pemakaiannya itu sampai beberapa hari ke depan lah gitu. Jadi bayangkan hanya dengan ditempel, terusnya operasi yang sesar yang sangat itu kan kulit dibelah sampai berapa kali, 7 kali gitu ya. Nyerinya tidak berasa gitu ya. Seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi mungkin bisa lebih gampang untuk belajar jalan bagi para ibu yang sehabis operasi sesar gitu. Iya. Oke. Jadi memang manfaatnya banyak tetapi disalahgunakan dengan kekuatan yang dahsyat juga gitu ya. Lebih daripada istilahnya 50 sampai 100 dulu kali gitu ya. Lebih dari morfin. Oke. Nah, kalau bicara tentang narkotika sintetis dan alami Mas Yan ya. Mana sih yang lebih kuat sebenarnya? Yang lebih kuat itu yang sintetis, Pak. Karena memang istilahnya diperbaharui gitu. Iya, karena emang efeknya juga lebih dahsyat ketimbang yang alami. Semua gitu. Jenis apapun gitu ya? Semua jenis apapun. Oke. Gitu. Kalau untuk sintetis sendiri apakah mungkin baru-baru beberapa tahun ke belakang atau memang sudah ada dari dulu sih sebenarnya? Sudah ada dari lama dulu sih ya. Cuman kan sekarang banyak bentuk-bentuk baru tadi gitu dengan dengan kita punya banyak variasi obat-obatan terus dicampur-campur gitu. Akhirnya menghasilkan narkoba jenis baru. Berarti memang dengan kata lain yang sinte ini memang lebih berbahaya daripada yang alami gitu. Soalnya kan tiruan juga dari alami gitu. Dari alami disuntikan dengan bahan kimia, lalu diproduksi dengan jenis yang baru gitu ya. Contohnya kan banyak kayak kemarin kan yang lagi hype banget tuh yang
sabu cair, ganja cair itu kan sintetis juga gitu. Yang emang kalau misalkan di wilayah Cirebon itu di Jawa Barat khususnya kebanyakan pengguna ini sinte, apalagi di kalangan pelajar. Kalangan pelajar, anak SMP, anak SMA kebanyakan menggunakan sintetis. Kayak contohnya kemarin kita sosialisasi di SMP Kota Cirebon, mereka malah biasanya kan pada nanya tentang keraton. Malah sekarang keraton itu apa tuh? Keraton tuh kayak serbuk kayak maca gitu. Gitu. Okay. Malah mereka menanyakan tentang sinte itu apa gitu. Sebenarnya mereka tahu berarti gitu ya? Tahu. Karena ya apa ya, remaja kan ingin coba-coba, rasa ingin tahunya besar gitu. Sebenarnya kalau keraton, tadi bahas keraton, itu tuh kalau untuk saat ini memang belum dimasukkan atau dikategorikan sebagai narkoba, tetapi dia punya efek yang serupa seperti narkoba. Jadi bikin adiksi, terus juga kalau dia tipenya yang kayak sebenarnya itu tuh jamu. Jadi si kratom tuh asal muasalnya waktu dari Indonesia. Petani-petani di Kalimantan itu nanam kratom, lalu dibikin kayak semacam jamu, jadi untuk meningkatkan vitalitas, untuk supaya kalau misalnya mereka mungkin kerjanya kan banyak yang ditambang di perkebunan gitu, butuh stamina yang kuat, jadi itu kayak semacam doping lah gitu. Gitu ya. Tapi memang di Indonesia belum dikategorikan sebagai narkoba, jadi paling peredarannya harus diawasi lah gitu. Harus diawasi ya. Oke, bicara tentang peredaran nih, Mbak Caca dan Mas Yan ya, Mbak Rita sebentar ya gitu ya. Ini bicara tentang peredaran, modusnya seperti apa sih yang sekarang gitu ya? Kalau dulu kan nih, saya ingat waktu masih zaman sekolah nih, mungkin permen, kue dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sekarang seperti apa? Apakah sudah artinya lebih terbuka, lebih berani gitu ya? Kalau sekarang ya, untuk mungkin langsung ke pengguna ya, dari pengedar ke pengguna itu maraknya dijual online. Di e-commerce, di e-commerce itu ya mungkin mereka pasangnya apa iklannya, tapi ternyata itu barangnya adalah narkoba gitu. Ya kalau misalnya untuk kalangan pelajar mungkin yang golongannya bukan yang besar-besar ya, paling kayak tadi sinte, kratom ya, kayak yang gitu yang masih bisa terjangkau gitu ya. Masih bisa terjangkau. Dan untuk sinte sendiri itu tuh kenapa namanya tembakau gorila? Karena ternyata setelah diteliti, dia tuh bisa membuat seseorang tuh badannya kaku seperti ditimpa gorila. Gitu, jadi tuh badannya tuh kaku ketika kita menghisapnya pas lagi duduk, ya dia tuh akan susah untuk berdiri kayak gitu loh. Untuk dalam jangka waktu berapa lama dia akan bikin badan kita kaku gitu. Jadi kayak kayak gitu. Oke. Nah, efeknya seperti apa sih sebenarnya sampai dibilang tadi merusak otak dan lain sebagainya gitu ya? Apakah memang itu akan terjadi dalam jangka waktu yang lama gitu, atau penggunaan dalam waktu seketika itu juga punya efek samping yang begitu berat gitu kepada si pengguna sih sebenarnya? Mungkin ya bisa dijelaskan? Iya, efek dari tadi ya yang sintetis itu, efeknya itu banyak banget ya, yang tadi selain halusinasi gitu ya. Terus ada lagi penurunan berat badan juga. Matanya seakan-akan kadang tiba-tiba melotot gitu tuh. Iya, seperti itu efeknya tuh. Tapi banyak sebenarnya efeknya tuh, bukan cuma itu aja, Pak. Mungkin kalau misalnya dari itu kan sisi di fisik kita ya, tubuh kita dari segi kesehatan. Nah, banyak yang terlewatkan bahwa narkoba itu ternyata punya efek ke psikologis. Gitu. Secara psikologis ya? Jadi bisa membuat kita tuh menderita mental illness, depresi. Banyak banget Mas yang pengguna narkoba yang akhirnya tuh ketika ketika dia sudah tidak menggunakan, sudah direhab, tapi depresinya tuh masih belum hilang. Jadi memang secara fisik tapi psikologis juga mereka sangat, hampir 21% itu menderita gangguan psikologis. Mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Rita. Ke Mbak Rita ya. Oke, nah ini mungkin terkait dengan dampak dan bahayanya gitu ya. Mungkin kita perlu bahas sedikit mengenai tanda-tanda jika generasi muda mungkin ya, atau ada keluarga, mudah-mudahan sih enggak lah gitu ya. Artinya pergaulan di luar sama di rumah, kadang-kadang yang di rumah juga nggak pernah tahu pergaulannya seperti apa, anak-anak di luar gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya?
Baik, untuk keluarga Gracia, saya tuh selalu menekankan kepada halayak ya bahwa kita tuh nggak perlu jauh-jauh mulai dari pengen memberantas narkoba tuh dari hal yang besar. Intinya dari hal yang terkecil dulu. Hal yang terkecil itu kan adalah keluarga ya. Jadi orang tua mungkin perlu tahu bagaimana sih pergaulan anak-anak kita, bergaul dengan siapa, hangoutnya di mana. Terusnya kalau misalnya pulangnya jam berapa kayak gitu, kayak perlu kita awasi juga gitu, karena memang pergaulan terutama dari remaja ini kalau salah gaul, misalnya bergaul dengan orang-orang yang sudah jadi pecandu, maka nggak menutup kemungkinan anak kita juga akan tertular, karena kan ingin tahu kayaknya kalau cobain cuman sekali, aku coba sinte misalnya, coba sekali menghisap sekali, kayaknya nggak langsung kecanduan deh, tapi nggak kayak gitu konsepnya. Jadi memang mungkin awalnya hanya coba-coba, lalu dari coba-coba ntar ke tahap rekreasional, jadi hanya situasional. Jadi tiap malam minggu kalau kumpul sama teman-teman akhirnya rutin gitu akhirnya rutin dan akhirnya kecanduan seperti itu. Itu dari keluarga, berarti orang tua harus tahu. Terus orang tua juga perlu mengawasi kegiatan anak, misalnya anak kemana aja dan gimana dia di rumah. Contohnya kalau misalnya dia sudah sering menyendiri, kayak aku nggak mau tadinya cerita sama orang tua, terus sekarang tiba-tiba menutup diri, lebih banyak di kamar, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mandi, terusnya nafsu makan menurun dan sering berbohong, lalu mungkin bisa jadi mencuri, gitu, ngambil uang orang tuanya tanpa dia bilang-bilang. Suka bersih-bersih ya, bersih-bersih harta di rumah ya, habis semua lama-lama ya. Terus akhirnya ngaku ke sekolah tapi bolos. Nah itu tuh warning ya, udah ada tanda-tanda ini anak kenapa nih gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus dekat dengan anak, dekat dengan gurunya, seperti itulah. Baik, dan ajarkan nilai-nilai agama itu memang perlu sekali gitu ya, supaya mereka tetap dijaga dalam doa, dalam koridor agama juga gitu ya. Oke, Mbak Caca dan Mas Ian, terima kasih untuk penjelasannya. Ini sebelum nanti Mbak Rita barangkali minta pulang duluan ya. Oke. Saya harus cepat-cepat nanya nih ya. Kita udah bahas nih jenis-jenisnya Mbak Rita ya. Bahas jenis, kemudian juga cara peredarannya, kemudian bagaimana perkembangan kepada mungkin sampai kepada tangan generasi muda juga gitu ya. Apa sih sebenarnya atau kelompok usia mana sih sebenarnya yang rentan terhadap peredaran narkoba ini atau narkotika ini? Apakah memang selalu identiknya dengan anak muda ataupun anak-anak sekolah, atau jangan-jangan mungkin maaf kata ya, ada yang pengangguran, ada yang mungkin orang-orang yang sudah sukses juga gitu ya, atau lebih dikenal kalau penyuluhan mungkin broken home misalnya gitu ya, untuk anak-anaknya gitu ya, pasti larinya ke sana deh gitu. Gimana sih sebenarnya Mbak? Memang betul tuh, memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Caca, bahwa memang kalau remaja ini biasanya kan pengen cari tahu ya, pengen lihat apa sih sebenarnya, gimana sih efeknya. Nah dari cari tahu itu mereka akhirnya mulai mencoba, sehingga kelompok usia yang memang mendekati untuk ke narkoba itu biasanya kaula muda ya, atau remaja gitu ya. Oke, nah kalau di kota Cirebon sendiri gitu ya Mbak Rita, kira-kira usia termuda yang pernah rehab ya, direhab gitu ya. Kami pernah mendapatkan usia 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun sudah pernah menggunakan kayak kratom atau sabu, kemudian obat-obatan seperti tramadol, Oh gitu ya, SMP berarti ya? SD ya. Ternyata dia itu melihat dari pamannya. Jadi pamannya ini menjual pamannya menjual, kemudian pamannya menawarkan kepada ponakannya ini kan. Kemudian dari ponakannya ini kemudian coba deh jual ke teman-temannya di sekolah. Nah, akhirnya teman-teman di sekolahnya itu ikut gitu. Ya ampun. 10 tahun ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada usia 60 tahun
pernah juga. Pernah juga ya? Pernah juga. Udah 60 tahun. Jadi dia mengingat masa-masa mudanya gitu kan, ketika dulu bergaul dengan teman-teman dan akhirnya kayaknya pengen mencoba lagi deh gitu. Ada aja di usia 60 tahun. Jadi narkoba itu bisa tingkatan umurnya bisa semuanya, siapa aja gitu, tanpa mengenal usia gitu. Bisa semuanya. Udah 60 tahun masih aja ya, masih bukan mendekatkan diri. Iya, kayaknya mau mendekatkan lebih cepat gitu. Lebih cepat gitu ya. Oke, apa sih sebenarnya sebagai konselor juga gitu ya di BNN Kota Cirebon, apa yang harus dilakukan orang tua gitu ya dalam penanaman nilai di keluarga? Kadang-kadang orang tua juga tanpa berpikir langsung A, B, C, D, ngomel-ngomel, marah-marah gitu. Atau punya strategi seperti apa sih sebenarnya? Harus bagaimana nih ceritanya orang tua kalau sampai ada anak-anak yang tadi beberapa ciri-ciri sudah disebutkan gitu. Ya, tadi seperti yang sudah Mbak Caca bilang bahwa memang keluarga ini kan memang yang paling dekat dengan kita ya. Jadi memang keluarga ini harus benar-benar peduli gitu. Contohnya gini, orang tua tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Caca, bahwa orang tua tuh harus mengetahui apa sih aktivitas anaknya gitu. Dan dimulai dari yang terkecil dulu. Kemudian bagaimana mereka bisa melihat kepedulian orang tua terhadap anaknya gitu. Jadi biar lebih bonding gitu. Jadi kalau bonding sudah peduli gitu kan. Jadi untuk narkoba masuk atau orang-orang masuk gitu untuk memberikan pikiran-pikiran terkait dengan narkoba ya, itu nggak bisa gitu. Oke. Bondingnya. Oke, jadi memang perlu sekali gitu ya bagaimana orang tua tuh harus punya hubungan yang dekat sama anak-anak ya. Oke, nah peran sekolah, komunitas, kemudian masyarakat, tokoh agama gitu ya. Kayaknya kalau bicara tentang ayo kita gaungkan supaya anak-anak muda hidupnya benar gitu ya. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang memang kan era kehidupannya berbeda gitu ya, mengalami perkembangan yang sangat terbuka dan cepat gitu. Sebenarnya peran sekolah salah satu contohnya gitu ya. Sekolah bagaimana sih sebenarnya di Kota Cirebon sendiri, apakah terbuka mereka untuk penyuluhan gitu ya, atau bagaimana nih? Ya, kami sudah sering ya dimintai terkait dengan penyuluhan. Jadi sekolah-sekolah ini meminta kepada kami untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba kepada anak-anak. Tentunya ini tingkatannya berbeda ya. Tingkatan untuk anak SD, SMP atau SMA, kita juga menyesuaikan tema-tema penyuluhannya ya dengan tingkatan mereka. Kemudian selain itu saya mendengar bahwa sekolah-sekolah ini juga mencanangkan 10 program sehat. Jadi salah satunya itu adalah menjauhi narkoba. Gitu. Jadi memang sudah masuk tuh nilai-nilai itu di dalam dunia pendidikan ya. Itu. Jadi setiap Jumat mereka tuh selalu berikrar ya. Gitu, memberitahu 10 program itu ya, 10 program tersebut ya. Oh iya, benar banget ya. Nah, kalau sudah terlanjur gitu ya, pasti kan sebenarnya mereka tuh ada keinginan mau sembuh lah, saya percaya gitu ya. Apalagi kalau memang didukung dengan keluarga, orang-orang di sekitar gitu ya. Apakah masih bisa dipulihkan atau direhabilitasi sih sebenarnya orang-orang yang pernah sampai menggunakan gitu dan kecanduan? Nah, ini menarik sih, menarik pertanyaan ini. Dan mungkin juga keluarga Gracia juga ingin bertanya ya terkait dengan ini. Apakah bisa ditangani? Ya, tentu saja bisa ditangani. Cuman memang tidak bisa mereka menangani sendiri. Jadi secara mandiri. Jadi memang butuh bantuan profesional. Nah, dalam hal ini pemerintah melalui BNN itu membuka klinik-klinik tempat rehabilitasi di seluruh Indonesia. Jumlahnya sekitar 204 klinik ya. Jadi memang sudah tersebar gitu kan. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah menempatkan tempat-tempat rehabilitasi seperti puskesmas, kemudian klinik, rumah sakit yang jumlahnya 1.400 gitu di seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya cuman peranan BNN aja gitu ya di setiap kota atau kabupaten ya gitu ya. Betul. Jadi puskesmas juga. Betul. Kita kerjasama juga dengan Kementerian Kesehatan. Selain itu juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Oke, kita penasaran nih ya. Sebenarnya proses rehab tuh gimana sih, Mbak Rita? Gitu.
Ya. Jadi proses karena banyak sekali sebenarnya berita-berita yang simpang siur ya, mohon maaf gitu ya. Ada yang mungkin harus sampai mengalami sesuatu dipaksa supaya mereka kapok gitu ya gitu, atau gimana sih sebenarnya? Betul ya, pasti bayangan masyarakat tuh kayaknya wah bakal diapain gitu gitu di tempat rehab. Kalau di film-film begitu sih soalnya disiram air dingin. Nah, iya betul. Saya mau ngomong berkali salah soalnya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, dibiarin kejang. Kayak disiksa banget gitu ya. Itu hanya di film-film ya. Dramatisir. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya masyarakat yang memang membutuhkan untuk rehabilitasi ini bisa datangkan ke kami ya. Nah nanti di sana akan diasesmen dulu, diwawancara, kemudian dilihat seberapa jauh sih tingkat ketergantungannya. Kemudian dilihat juga kesehatan fisiknya, apakah sudah ada gangguan fisik gitu di tubuhnya. Kemudian juga dilihat juga apakah sudah ada gejala-gejala psikotik atau gejala-gejala psikologi gitu kan. Nanti kita lihat dari semua berbagai aspek itu, kemudian dia asesmen, kemudian nanti kita bisa menilai itu apakah dia membutuhkan rehabilitasi yang cukup singkat atau memang butuh yang intens, yaitu dengan rawat inap. Seperti itu. Jadi nanti bisa dikelompokkan. Oke, jadi di asesmen dulu, kemudian baru setelah itu dari BNN bisa mengklasifikasikan ya apa atau cara apa nanti yang akan dilakukan ya. Bisa rawat inap juga berarti ya? Bisa rawat inap. Cuman kalau di kami untuk klinik kami yang di Jalan Laut Arafuru ini hanya rawat jalan. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan rawat inap, kita rujuk. Apakah sejauh ini sudah ada pasien-pasien yang di rehabilitasi? Sudah ya? Sudah. Kami buka dari 2018. Dan secara aktif ya sampai sekarang itu sudah menerima dan melakukan rehabilitasi rawat jalan. Wah, luar biasa gitu ya. Dari 2018 ya. Dari dekat sama kita sampai jauh ya berarti. Iya, betul. Tempatnya pindah-pindah gitu. Oke. Sekarang Mbak Rita, mungkin pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kalau keluarga ingin melaporkan, baik itu keluarga inti atau ada sanak famili gitu ya, atau tetangga dan lain sebagainya gitu ya, untuk mendapatkan rehabilitasi, bisakah rehabilitasi tapi mereka takut nih kayaknya ya, apakah nanti diproses secara hukum di penjara gitu ya, boro-boro mau direhab gitu ya, kan dikasih tahu ini orang pakai narkoba gitu ya, gimana Mbak? Jadi memang kita ada 3 divisi ya untuk di BNN sendiri, yaitu untuk divisi untuk penyuluhan atau pencegahan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemudian ada rehabilitasi dan ada bagian pemberantasan. Kita bagian rehabilitasi ini memang fokus untuk merehab saja. Jadi memang semua orang itu berhak mendapatkan rehabilitasi. Nah, kalau berantas ini di penegakan hukum. Jadi apapun yang nanti berhubungan dengan hukum, nah itu bagiannya berantas. Jadi kalau misalnya mau melapor ke kita tentang rehabilitasi, tentu kita terima gitu. Kita akan proses untuk rehabilitasinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, jika memang ada kaitannya dengan hukum ya, peredaran gitu ya, bandar gitu ya. Nah itu juga bisa kami proses. Proses hukum. Tapi kalau memang sebuah itikat baiknya adalah rehab gitu ya, tentunya ini jadi pertimbangan ya, memang jalurnya rehab gitu ya. Jadi jangan sampai tertangkap dulu gitu ya, Mbak Rita ya, gitu benar nggak sih? Betul. Karena di Undang-Undang 35 ini memang orang yang memerlukan rehabilitasi ini memang dilindungi oleh undang-undang. Tetap ada undang-undangnya yang melindungi ya. Bahkan kalau misalnya pun mereka misalnya terlibat hukum pun sebenarnya hak untuk rehabnya itu memang ada. Oke. Nah, kalau misalnya si pengguna sendiri akhirnya menyerah nih, ingin tobat gitu ya, datang sendiri, dia mengakui misalnya nggak cuma baru 1 kali gitu ya, dia udah kayaknya bertahun-tahun gitu ya. Itu gimana sebenarnya prosesnya? Mudah-mudahan siang hari ini kalau misalnya sampai ada gitu ya, kita sih berharap memang siang hari ini edukasi dan pada akhirnya banyak orang juga yang bisa mengalami mungkin takut pembaruan. Ya ingin mengaku tapi takut dihukum penjara sih gitu ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan gitu ya. Gimana Mbak Rita? Jadi kalau misalnya sudah bertahun-tahun nih dan dia ingin bertobat ya gitu untuk rehab, silahkan datang ya gitu. Nanti kami asesmen juga nih hasilnya apakah rehab
butuh rehab rawat jalan saja ataukah rawat inap. Kalau sudah bertahun-tahun biasanya sih lebih ke rawat inap ya gitu. Jadi memang harus lebih intensif karena di sana nanti ada mungkin ketika penghentian penggunaan narkobanya nanti dia bisa merasakan sakau gitu kan, atau demam tinggi. Nah kalau rawat jalan kan nggak kelihatan ya sama kami gitu. Jadi memang harus butuh rawat inap gitu. Oke. Nah kemana sih sebenarnya masyarakat kalau ingin menghubungi atau datang gitu untuk membutuhkan bantuan rehabilitasi, Mbak? Ya. Bisa menghubungi kami atau di klinik kami yang memang bersebelahan dengan kantor BNN di Jalan Laut Arafuru nomor 2. Itu kalau ini patokannya sebelah Ibat Oto ya? Iya, sebelah Ibat Oto. Kalau jalan menuju Taman Cipto ya, sebelah kanan ya. Atau bisa juga menghubungi di call center? Iya, di call center 0812 2055 5002. Itu segala jenis laporan baik rehabilitasi yang tadi Mas Leo tanyakan tentang bagaimana sih pelaporannya kemana gitu. Kalau misalkan ada penyalahguna yang meresahkan di lingkungan bisa melalui call center kami atau di Instagram BNN Kota Cirebon di @info BNN_kota_Cirebon. Iya, semua laporan kita tampung semua. Kecuali laporan cincin nggak bisa dilepas. Gitu bisa. HP jatuh di itu, itu damkar ya. Oke, jadi memang bisa menghubungi gitu ya. Satu pertanyaan Mbak Rita, saya penasaran gitu. Tempat rehabnya, mohon maaf gitu ya, cukup layak nggak sih? Banyak dong mungkin juga penasaran gitu. Aduh nantinya tempatnya gimana gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit fasilitas? Kalau khusus untuk yang BNN ini itu sudah berstandar gitu kan, udah ber-SNI juga gitu. Jadi memang sudah ada pakem-pakemnya gitu. Kita harus memang bagaimana untuk tempatnya, untuk lingkungannya, kemudian petugas-petugasnya siapa aja itu sudah ada pakem-pakemnya dan sudah berstandar gitu. Nah, untuk tempat-tempat rehabilitasi, nah ini juga perlu diketahui ya untuk keluarga Gracia, jangan sembarangan ke tempat rehabilitasi gitu. Mohon maaf, apakah ada selain BNN? Ada, banyak swasta ada. Swasta. Jadi yang bekerja sama dengan kami ini memang yang sudah memiliki label bersertifikat ya, sudah bekerja sama dan kami juga sudah lihat tempatnya, kemudian prakteknya seperti apa. Nah ini kalau tempat yang swasta nih yang tidak berizin atau yang tidak bekerja sama dengan BNN, nah itu yang mungkin harus dilihat dulu gitu. Apakah tempatnya itu sesuai atau tidak? Gitu. Prosedur dan segala macam gitu ya. Kalau di BNN rehab apakah ada biaya? Tentu saja tidak, gratis. Karena berbeda dengan swasta dong berarti ya? Sudah dibiayai kecuali ke swasta. Kalau swasta itu mungkin sekitar 150.000 ya per hari. Per hari. Dan kalau 3 bulan ya dikalikan 30 ya. 90 hari kan cukup lumayan gitu. Cukup lumayan ya. Kalau langsung ke BNN kan memang artinya selain gratis juga bidangnya gitu ya, betul. Secara efektif pasti efektif banget gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Rita penjelasannya ya, Mbak Caca dan juga Mas Ian. Ini menutup akhir dari talk show kita. Apakah mungkin ada pesan dari BNN Kota Cirebon juga untuk masyarakat untuk kita sama-sama nih bersama dengan Radio Suara Gracia juga melawan yang namanya narkoba gitu. Silahkan mungkin satu persatu atau boleh? Boleh. Saya dulu ya. Keluarga Gracia dan pendengar semuanya, jika kamu atau orang terdekat kamu sedang berjuang melawan narkoba, ingat rehab itu bukan aib. Jadi rehab itu adalah jalan untuk kembali sehat, kuat dan menjalani hidup. Karena setiap orang selalu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Karena setiap kehidupan selalu layak diselamatkan. Luar biasa ya. Baca tuh sampai terkesima ya. Padahal selalu bersama lah. Benar, setiap orang layak mendapatkan kesempatan ya. Betul. Dan tidak ada kesempatan yang terlambat juga Mbak Rita ya. Selalu terbuka gitu. Karena banyaknya stigma buruk bagi pecandu. Kasihan ya. Maksudnya kayak dia mantan pecandu, gak boleh temenan sama dia karena ntar takut relapse lagi. Itu ya yang sebenarnya yang jadi pertanyaan besar ya untuk lingkungan kita. Saya nggak bicara tentang di negara-negara lain gitu ya. Di Indonesia itu stigma negatif sangat begitu berpengaruh ya. Apalagi kalau berteman gitu ya. Begitu lihat
anak orang lain aja gitu ya, melakukan sesuatu negatif, kita langsung tanamkan jangan main sama ini ya. Padahal belum tentu anak kita juga dia pengaruh buruk ya. Berpengaruh yang selalu baik juga ke teman-temannya gitu ya. Oke, stigma gitu ya. Mungkin saya bukan pesan dan kesan dari pencegahan, mungkin dari Yan saja. Mengingat tadi Bu Rita kesempatan kedua waktu itu pernah kita ngadain workshop, terus Mbak Rita menghadirkan mantan pecandu. Jadi saya kan juga jarang bersinggungan dengan rehab ya, gitu, hanya pencegahan aja. Terus jadi testimoni gitulah, testimoni seorang mantan pecandu sabu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, lalu dia bercerita bahwa saya tuh untuk lepas dari narkoba itu perlu perjuangan. Dia bilang, saya harus ganti nomor, ganti kos-kosan atau ganti alamat tempat tinggal, ganti lingkungan pertemanan, sampai ganti kerjaan. Karena apa? Karena jahatnya narkoba tuh pengedar tuh nggak mau kehilangan aset. Oh iya, betul. Iya gitu, betul, itu jadi kayak wah gila. Berarti dikejar banget gitu ya. Di satu sisi orang-orang yang belum bersentuhan narkoba menjauhi dia, mengucilkan dia. Di sisi lain dia pun harus mengubah identitas dia gitu loh, untuk benar-benar ke lingkungan baru. Bahkan mungkin dia sih nggak sampai pindah kota sih, cuman kayak benar-benar abis dari pindah ke kosan ini ntar ketemu lagi pindah lagi. Jadi kayak wah sangat-sangat kasihan banget gitu hidupnya. Dan ya tadi dia katanya kalau misalnya dia tuh gak hanya sekali aja di rehabnya, udah berkali-kali, jadi pulih, tergoda lagi, relapse lagi, kayak udah beberapa 3 kalian lebih kali ya selama beberapa memang tahun. Kadang-kadang kenapa ya polanya seperti itu ya? Apa karena memang dikejar-kejar terus ya? Kayaknya kalau dari testimoni dia tuh ada perasaan kalau misalnya lagi kumat, kayak rindu pengen balik lagi gitu ya. Kayak misalnya dia punya masalah hidup di kerjaan atau di keluarga, rumah tangga, kayak gitulah, apapun itu. Jadi seolah-olah di pikiran dia, ya saya mau pakai narkoba deh biar saya lupa sama masalah kita. Sesingkat itu pikirannya. Sesingkat itu, kayak kalau nggak punya kuat iman gitu ya, dia akan terjerumus lagi. Dan sampai akhirnya udah deh, kayaknya saya harus stop. Udah berkali-kali rehab, dan rehabnya tuh rawat inap karena dia udah yang pecandu berat ya. Terus udah gitu dia bilang, tapi sampai sekarang saya udah berapa tahun nggak lepas dari narkoba, saya tuh masih punya kalau misalnya fobia gitu, fobia ketika dengar suara sirine. Seakan-akan tuh kayak saya mau ditangkap gitu. Sirine polisi gitu, sirine ambulans, sirine, dia tuh selalu terkaget-kaget katanya. Jadi sampai sebegitunya. Ada sesuatu yang bekas, saya selalu takut kalau misalnya lihat polisi gitu, aduh, saya mau diapain nih gitu. Padahal cuma di jalan doang. Atau barangkali hanya razia SIM kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Kasihan deh bagi kita yang awam yang nggak pernah itu, ketika jadi begitu ya, emang berat banget. Jadi ya selalu mungkin pesan saya buat yang kita nih yang belum pernah terjamah narkoba, yang nggak pernah kenalan sama narkoba, lebih baik jangan, karena konsekuensinya tuh berat ya. Pilihannya adalah nyawa gitu ya. Di ujung sana udah seperti itu. Ketika mau balik lagi juga butuh proses yang effortnya lebih banget gitu ya, harus luar biasa gitu ya. Oke, Mas Yan, boleh. Ini bukan pesan ya, mungkin buat generasi muda aja gitu. Jadilah benteng utama dalam keluarga, dan jadilah agen perubahan dalam keluarganya, dan jauhi narkoba aja. Oke, luar biasa ya, jadi agen ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rita, Mbak Caca, Mas Yan juga yang sudah hadir, dan rekan-rekan BNN Kota Cirebon yang mengedukasi para pendengar ya. Kita berharap memang siang hari ini ataupun melalui tayangan live YouTube bisa menjadi sebuah edukasi yang baik kepada seluruh pendengar. Dan kita akan punya jadwal setelah Idul Fitri ya, nanti Lebaran ya, kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang menarik. Oke, satu pertanyaan closing yang saya berikan untuk Mbak Rita deh. Bisa sembuh atau enggak sih sebenarnya orang yang pernah terjangkit? Benar-benar sembuh total atau bagaimana gitu? Walaupun tadi ada kesaksian iya, bisa sembuh total nggak sih? Ini pertanyaan yang pasti diinginkan semua para pengguna. Sebenarnya bisa, tapi memang butuh proses dan butuh komitmen. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Caca ya, ada orang yang
pakai, kemudian sembuh, kemudian balik lagi gitu. Yeah. Nah itu karena tidak ada komitmen di situ. Jadi memang harus ada butuh proses dan komitmen. Oke, ada nggak pasien yang udah benar-benar sampai sembuh sampai hari ini gitu? Ada ya, berarti ada harapan dong ya. Ada harapan. Untuk pendengar yang mungkin dia punya etikat mau sembuh gitu ya. Betul. Dan itu terjadi, itu pernah ada gitu ya, dan bisa sembuh total gitu ya. Total. Oke, kita doakan mudah-mudahan banyak generasi-generasi yang tidak menyentuh sama sekali ya, baca saya, Mas Yan ya, gitu. Tidak mengenal sama sekali tentang narkoba ini, dimulai dari lingkungan terkecil, kita sama-sama membangun Indonesia yang bersih gitu dan bersinar ya. Masih nggak sih program bersinar? Masih. Kayak tagline gitu sih. Bersih narkoba sampai kiamat. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di tengah puasa yang lagi dijalani juga ya. Kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Mbak ya dan Mas ya. Baik, keluarga Gracia, demikian akhir dari program Talkshow bersama dengan BNN Kota Cirebon. Anda bisa saksikan nanti melalui live melalui YouTube channel Radio Suara Gracia FM yang kami akan tayangkan ulang untuk Anda. Saya Leo undur diri, selamat pagi dan Tuhan memberkati.